Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Pada kesempatan ini saya ingin mendokumentasikan rekaman pada saat prasidang saya sekitar tahun 1995, ya, sekedar untuk mendokumentasikan supaya tersimpan secara digital. Sebelumnya saya simpan rekaman prasidang itu di kaset ini, ya. Ini kebetulan beberapa hari lalu saya lagi bongkar-bongkar kaset, ya, terus kemudian menemukan ini hasil rekaman pada saat prasidang itu. Jadi prasidang itu memang diminta oleh dosen kita sesaat atau beberapa hari menjelang sidang, ya. Tujuannya untuk supaya mahasiswa yang akan sidang itu akan lebih siap dengan materinya. Terus kemudian saya bongkar-bongkar gudang juga untuk mencari beberapa file-file lama, ya. Terus kemudian ketemu ini disket, ya, disket tempat menyimpan skripsi saya. Pada saat itu saya menggunakan program atau aplikasi SeaWriter. Jadi untuk menulis skripsi itu saya pakai SeaWriter karena memang pada saat itu MS Office itu belum terlalu artinya belum terlalu banyak digunakan gitu. Terus kemudian saya juga menemukan ini PCB-nya, ya. PCB belum, waktu itu cetak PCB untuk bikin alat skripsinya itu ada beberapa, bikin sendiri ini PCB-nya. Layoutnya di komputer waktu itu masih pakai apa programnya, lupa saya, nanti saya ingat. Terus kemudian dibikin film. Nah, ini filmnya juga masih ada nih, film positif negatifnya. Untuk mencetak PCB itu perlu dibikin film dulu, kan mau di sablon nanti kan, bikin film, terus kemudian dicetak di screen sablon, di etching, jadilah gini. Terus kemudian PCB-nya juga ada. Mana PCB tadi? Oh sorry, ini yang udah jadi, ini yang udah dirakit, ya. Ini biar saya simpan dengan baik. Kemudian ini alat untuk uji cobanya. Jadi dari pembagi gelombang itu masuk ke rangkaian penguat jembatan, ini penguat jembatannya, ya. Terus kemudian ini skripsinya masih yang cetakan pertama. Artinya dulu kan kalau bikin skripsi itu yang ada mengandung gambar, ya, dan lain-lainnya itu belum bisa dimasukkan ke komputer. Jadi si writer itu dia cuman tulisan aja, ya. Untuk gambar-gambarnya itu saya masih ditempel. Ini kayak foto-foto kayak gini nih. Jadi fotonya saya fotokopi dulu, terus kemudian ditempel. Ini masih tempel nih, masih tempelan dia, ya. Ya. Ini skripsinya ini total berapa halaman, ya? Simpulan 151, ya, sampai kesimpulan 151 halaman. Terus kemudian ini lampirannya nih, ya, lampiran data sheet dan lain-lain itu, termasuk juga daftar pustaka, ya. Itu lumayan tebal juga deskripsi saya. Judulnya pembangkit modulasi lebar pulsa sinusoida bagi inverter satu fasa, tugas akhir Endang Fahmi. Nama Endang Fahmi masih pakai F Fanta. Ini ya. Terus kemudian ini juga saya masih menyimpan slide. Jadi dulu untuk sidangnya itu belum pakai yang
proyektor elektronik yang pakai program terus masuk ke OHP gitu, enggak. Ini masih OHP yang manual, yang ada lampu terus ada meja untuk proyeksinya gitu ya. Nah itu jadi masih pakai plastik transparan kayak gini. Nah, plastik transparan. Oh, ini ada sekitar 19, barusan udah dihitung ada 19 slide ya. Tapi yang ditampilkan pada saat sidang nggak semua. Jadi ini kita cetak agak banyak supaya nanti kalau ada pertanyaan dari dosen penguji kita bisa tampilkan apa yang mereka tanyakan itu. Jadi apa yang ada di OHP ini ada deskripsi sebenarnya. Cuman kalau deskripsi kan nggak bisa diproyeksi, nggak bisa ditampilkan itu ya. Nah oke. Terus kemudian mana kaset tadi? Nah, jadi dari kaset ini terus kemudian saya putar di tape recorder ini, terus saya rekam di HP untuk berubah atau mengubah filenya menjadi file MP3. Nanti file MP3 itu saya masukkan, dan saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen penguji prasidang ya, prasidang itu Pak Dedeng Herlan almarhum, dia meninggal sekitar tahun 2000 sekian. Terus kemudian Bang Bes ya, Husni Bes Mukhtar, terima kasih kepada kedua beliau, semoga amal baiknya mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung ke dokumentasi atau ke rekaman suara pada saat prasidang itu. Memang tidak full, tapi hanya sebagian saja, hanya cuplikan saja yang diambil, mungkin sekitar berapa menit gitu ya, puluhan atau belasan menit. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibagi oleh pembagi dengan faktor 2/7 sehingga keluarannya itu menjadi 25,6 kHz. Pembagian frekuensi semacam ini berfungsi atau bertujuan untuk memperoleh frekuensi keluaran yang stabil, keluaran frekuensi rendah yang stabil. Kemudian frekuensi 25,6 kHz itu dibagi lagi oleh pembagi 2/1 sehingga keluarannya 12,8 kHz. Kemudian frekuensi dengan gelombang persegi ini dimasukkan ke pencacah 8 bit. Keluaran dari pencacah 8 bit ini merupakan signal-signal segi 4 yang terbagi menjadi 8 keluaran atau 8 bit. Rangkaian berikutnya adalah EEPROM. EEPROM dalam hal ini saya sudah memprogram atau mengacari EEPROM ini dengan suatu acara digital yang berbentuk sinusoida, sehingga apabila pencacah 8 bit ini mencacah dari 0 sampai 255 secara berulang, itu akan dihasilkan suatu signal digital sinus yang apabila dimasukkan ke konverter DA itu akan menghasilkan suatu sinus analog di sini bertangga-tangga ya. Nah itu keluaran di sini itu merupakan gelombang acuan sinusoida. Kemudian pembangkit gelombang pembawanya sendiri itu osilator, sudah saya jelaskan berikut pembagi 2,7. Nah kemudian frekuensi 25,6 itu dimasukkan ke penggeser fase 1. Fungsi penggeser fase ini bertujuan untuk menyinkronkan jatuhnya atau titik intercept pada antara gelombang acuan dengan gelombang pembawanya. Kemudian dari sini masuk ke pengubah gelombang persegi ke segitiga, sehingga di sini terlihat terjadi pembagian frekuensi karena memang di dalam rangkaian pengubah segitiga persegi ke segitiga itu terdapat rangkaian pembagi yang berfungsi untuk menyamakan space dan mass dari gelombang di-empatnya. Kemudian komparator bertugas membandingkan sinyal acuan dengan sinyal pembawa
sehingga diperoleh deretan pulsa PWM. Deretan pulsa PWM itu dibagi oleh pembagi pulsa untuk mengendalikan penguat jembatan. Di dalam blok garis putus-putus ini sebenarnya garis putus-putus itu tidak saya bahas pada kesempatan ini, atau di dalam skripsi saya tidak saya bahas. Tetapi mengenai penguat jembatan saya berikan sedikit teori lengkap ya, untuk mengerti kerja dari keseluruhan sistem. Kemudian penggeser fasa 2 fungsinya sama dengan penggeser fasa 1, yaitu menggeser fasa masukannya dengan menjadi fasa keluarannya. Pengendali PWM sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengendalikan tegangan atau amplitudo dari sinyal acuan, sehingga sinyal acuan itu amplitudonya bisa diatur-atur lewat pengendali PWM. Mengenai diagram elektroniknya, saya kira karena waktunya diagramnya elektroniknya terlalu banyak ya. Setelah saya selidiki rangkaian ini, saya bentuk ke PCB, kemudian saya uji, saya memperoleh suatu hasil kesimpulan dari hasil percobaan saya, yaitu 1. Pembangkit PWM sinusoida hasil ranjangan terbukti mampu menghasilkan deretan pulsa PWM sebanyak 128 pulsa per separuh periode gelombang dasar, serta mampu mengendalikan sebuah penguat jembatan satu fasa. Nah, ini karena memang saya merencanakan 128 dan ternyata bisa. Saya memperoleh kesimpulan 1 ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, kombinasi antara osilator kristal frekuensi tinggi dengan pembagi frekuensi yang bertahap banyak dapat menghasilkan frekuensi dasar 50 Hz yang stabil. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan prinsip-prinsip digital, maka pembangkitan sinyal acuan sinusoida dapat dilaksanakan dengan mudah dan dapat diperoleh frekuensi yang kemantapan serta bentuk sinusnya terjamin. Itu 3 kesimpulan yang bisa saya peroleh dari hasil pengujian sistem saya. Dan saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ini saya tanya judulnya aja deh, nggak ngerti sebenarnya. Kenapa mesti Anda ngambil inverter satu fasa? Kenapa nggak 3 fasa aja nih? Ya karena untuk 3 fasa itu rangkaiannya itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan 1 fasa. Ya saya mencoba dulu untuk membuat inverter 1 fasa. Kalau ini gambar apa ini? Itu inverter 3 fasa, Pak. 3 fasa. Iya. Kenapa harus dipasang di sini? Nah itu sebenarnya saya dari kronologis atau sejarah perkembangan inverter itu, ada inverter CPT, kemudian ada inverter segi 4 atau persegi kuasi, kemudian ada inverter gelombang tangga. Nah untuk inverter gelombang tangga itu kalau untuk dibikin 1 fasa menurut buku itu tidak ekonomis dan sulit karena memang pembawaannya itu atau sifatnya itu memang untuk 3 fasa gitu. Nah jadi makanya rangkaian yang saya berikan di situ memang harus 3 fasa gitu. Dia kurang ekonomis dan kurang bagus kalau untuk 1 fasa gitu. Tapi dia untuk PWM-nya dari Apron. Kalau saya ini kan pembangkit triggernya tingginya kan tetap aja. Iya. Iya. Jadi sebetulnya ini kan hanya membuat suatu trigger yang
berhubungan dengan perubahan beban, di mana triggernya, di mana komponen switchingnya adalah SCR tadi ya. Itu inverter ya. Iya kan? Inverter yang ditanyakan sama Pak Dedeng itu begitu. Jadi Tapi yang inverter yang saya bahas itu hanya sampai di pembangkit sinyal-sinyalnya aja. Jadi untuk itu sebenarnya rangkaian daya supaya ngerti saya aja ya. Anda bikinkan inverter konvensional satu pas dengan inverter yang Anda maksud di sini, gimana? beda gimana? dengan yang ini. Digambar aja yang sederhana aja. Yang dimaksud satu pas itu di mana? Itu berangkal. Saya menggambarkan diagram suatu inverter sederhana aja begini ya, inverter. Nah kalau untuk satu fasa dia keluarannya itu hanya untuk satu keluaran aja. Tapi kalau untuk 3 fasa dia biasanya dimasukkan ke suatu trafo 3 fasa. Enggak, tunggu, bicara lah blok diagram inverter satu fasa sederhana. Blok diagram. Inverter itu sendiri adalah suatu rangkaian yang mengubah suatu sumber DC menjadi AC ya. Ini kita anggap misalnya penguat daya atau penguat jembatan. Ini pemrosesan sinyal, pembangkit sinyal. Penerbangan gating. Jadi pembangkit sinyal ini karena dayanya kecil itu perlu dikuatkan. Kemudian ini ke beban. Ini ada feedback. Saya nggak melaksanakan feedback ini, jadi feedback ini dilaksanakan dengan tangan aja. Jadi saya open loop gitu ya. Feedbacknya secara manual. Memang untuk pengembangan sini saya harus buat ininya dulu. Dengan saya tidak membuat ini. Jadi saya buat pemrosesan sinyalnya. Nah, jadi untuk satu fase itu begini aja, satu beban gitu ya. Tapi kalau untuk 3 fase ini ada satu rangkaian tertentu, misalnya di sini trafonya sendiri itu harus 3 fasa ya. Trafo step up-nya mungkin harus 3 fasa, mungkin di sini juga harus ada sinkron 3 fasa dan sebagainya. Bukan, ini yang dia ikut berikutnya. Ini hanya suatu gambaran kalau 3 fasa seperti ini. Sedangkan yang dia rancang hanya untuk 1 fasa, tapi dia tidak masuk ke komponen switchingnya. Dia hanya membahas masalah triggeringnya. Dia dirancang dengan feedback, tapi di percobaannya tidak menggunakan feedback karena dia tidak mengikuti paket switchingnya. Tadi bilang PWM ya, saya tertarik sama judul tadi, pembangkit modulasi lebar pulsa PWM sinus. Bisa digambarkan gelombang sinus dulu. Sinus ya. Kalau 2 polar itu ya, Sinus terus dengan modulasi lebar pulsa itu yang berubah apanya? Untuk modulasi itu kita ini gelombang sinus itu kita gunakan untuk sinyal acuannya atau referensinya signalnya. Kan gelombang sinus yang dimodulasi kan? Iya, di PWM itu ada sinyal pembawaan. Sinyal pembawaannya itu pembawanya begini jam. Nah, jadi karena dia dimasukkan ke rangkaian komparator, itu nanti yang ini biasanya masuk ke plusnya, yang ini masuk ke inverting inputnya dari suatu komparator ini masuk inverting inputnya. Jadi kalau ada pada titik ini misalnya signal negatif lebih besar ya daripada positif, itu tegangannya 0, terus ini 0. Jadi pada titik ini positif lebih besar daripada negatif, itu positif namanya. Dan seterusnya pada titik ini dia kembali 0.
lebar pulsanya itu termodulasi secara sinusoida, jadi lebar-lebarnya itu kalau gambar lebih ini lagi ya, gambar lebar gitu, lebar kembali ke semula lagi. Nah ini kalau dilewatkan pada suatu filter, kalau pas filter misalnya kalau C ataupun FC, jadi nanti akan membentuk ini begini. Itu kalau kita masukkan ke demodulatornya atau filternya. Berarti yang berubah kalau lihat secara garis besarnya adalah Lebar pulsanya. lebar pulsanya. Iya. T-nya berubah kan? Iya. T-nya berubah kan? T atau T ketinggiannya? tetap, tapi lebar pulsanya. Jadi T kan berhubungan dengan lebar pulsa. enggak, tapi T-nya itu konstan, jadi T kecil, T besar. jadi ini kan Periode tetap. periode tetap, Periode tetap. frekuensi tetap, tapi lebar pulsanya yang dirubah. Iya. Jadi kandungan itu misalnya pulsa-pulsa ini kan konstan ya frekuensinya. Frekuensi sinyal pembawa itu konstan. Jadi otomatis di sini juga frekuensi konstan, tapi lebarnya. Jadi misalnya pada suatu saat dia lebarnya sekian, terus karena sinyal acuan membesar, dia lebar sekian, tapi periode tetap. Periodenya tetap. Sekarang gini, kalau saya hubungkan rangkaian ini jadi berikut ke beban ya, Iya. kan ada otomatis harus ada feedback untuk masuk ke rangkaian sensornya, detektornya. Dengan adanya kenaikan beban, hubungannya ke lebar pulsa itu gimana? Biasanya itu kalau di rangkaian inverter yang komplit ya, dia jadi feedbacknya itu diambil dari sini. Feedbacknya diambil dari output. Jadi kalau beban membesar, misalnya harus bebannya membesar, itu tegangan itu kan relatif turun ya. Tegangan sinusnya itu relatif turun. Cenderung turun. Sama feedback ini diatur supaya sinyal acuan ini naik gitu. Sinyal acuan naik, maka lebar pulsa itu melebar. Nah, Lebar pulsa melebar. Tunggu, yang saya potong. Dengan naiknya beban, otomatis tegangan feedback turun kan? Betul nggak? Naik beban itu Dengan naiknya artinya beban. tekanan bebannya itu naik ya. I beban naik, Iya. otomatis untuk arusnya, untuk tegangannya turun. Iya, tegangan turun. Ya, tegangan turun. Sedangkan di situ akan diolah supaya tegangannya naik. Iya. Nah, feedbacknya itu harus negatif. Iya, negatif. Iya. Pakai blok diagram yang mana supaya tegangan bisa Saya naik? kebetulan nggak menggunakan feedback itu, saya menggunakan feedback dengan tangan. Jadi di sini ada pengendali BWM. Feedback dengan tangan, gimana maksudnya? Jadi saya nggak membuat satu rangkaian inverter lengkap gitu. Jadi saya bilang tadi rangkaian inverter lengkap itu kan blok diagramnya kira-kira kayak begini ya. Saya feedbacknya itu nggak menggunakan secara elektronik, saya menggunakan secara manual. Artinya saya kan membuat ini aja. Tapi untuk pengujian, untuk pembuktian gitu ya, saya buat simulator ini. Kemudian ini simulatornya itu dengan tangan. Jadi saya lihat kalau tegangan di sini dengan beban, misalnya saya gunakan beban potensial, tegangan cenderung turun, saya coba naikkan di sini dengan potensial juga. Nah ini naik, di sini juga naik gitu. Jadi lebar pulsa tadi melebar, otomatis tegangan naik. Nah ini saya simulator di sini. Jadi saya ini enggak saya buat. Tapi yang namanya sistem otomatis harus berhubungan dengan itu kan. Iya. Nggak mungkin kita merancang rangkaian kontrolnya tanpa memperdulikan feedback. Iya. Sekarang yang belum mengerti saya, dengan naiknya beban otomatis arusnya naik dan tegangan turun. Iya. Dan untuk disuplai ke situ ke rangkaian kontrol, tegangan harus naik. Iya. Nah, itu saya Sekarang- menaikkannya itu pakai potensial. Iya. Sekarang ini saya bilang tadi, untuk merancang rangkaian kontrolnya kita harus melihat sistem secara penuh. Gimana caranya dengan tegangan itu turun tapi di outputnya harus naik? Itu saya atur. Jadi Bukan. feedbacknya itu saya nggak menggunakan rangkaian elektronik. Iya tahu, Hmm. tahu. Maksud saya, maksudnya saudara hanya membahas di bidang kontrol network. Iya. Tapi di prakteknya nanti keadaannya seperti itu kan. Iya. Dengan naiknya beban, tegangan akan turun. Iya. Tapi yang kita mau
yang masuk ke feedback akan tinggi gitu. Iya. Otomatis akan melebarkan pulsa, otomatis tegangan keluar akan stabil lagi. Iya. Mau kita gitu. Iya. Gimana caranya supaya apabila tegangan di beban turun, untuk kontrol ke rangkaian itunya, rangkaian pengendalinya harus naik. Kita buat rangkaian elektronik tersendiri untuk feedback. Mungkin gambar saya perlu gambarkan. Nggak perlu. Itu kan salah satu masalah kan itu. Saya buatkan suatu rangkaian feedback negatif. Jadi kalau tegangan sini turun, diumpankan ke rangkaian tersebut, output rangkaian itu kebalikan dari inputnya ya. Iya. Dengan saya agak bingung juga dari tadi. Feedback ini sebagai sensor atau Feedback itu mengendalikan ini Pak. Jadi menstabilkan besaran pada keluaran. Jadi kalau yang mau stabilkan tegangan, ini feedback tegangan gitu. kontrol dengan sensor ada? Terus yang lain, keluaran dari alat yang berdamage itu kan tinggal dihubungkan ke pembuat jembatan atau switching ya kan. Dalam hal ini yang dirancang adalah menggunakan SCM. Simulatornya. Nah, untuk alat saudara ini larinya kemana teriak? Nanti saya maunya itu pakai CMOS. CMOS, Power CMOS. power CMOS, Iya. power CMOS. Dengan pulsa, Frekuensinya sangat tinggi. pulsa atau sinus, Dengan pulsa. pulsa, Iya. dengan lebar pulsa. Outputnya itu nanti kan masih bentukin pulsa-pulsa. Dengan naiknya beban pulsa makin lebar atau makin sempit? Pulsa makin lebar. Makin lebar. Stabilkan tegangan keluar. Dengan CMOS ya. Iya. Tapi di pengatur sini SCR semua yang digambar. Yang depan ada transistor ada ini karena memang yang saya peroleh itu data ya. Jadi output itu bisa dengan transistor, bisa dengan SCR. Jadi rencana saya itu ya memang belum terrealisir. Maka rencananya sih pakai CMOS. Karena memang frekuensinya tinggi di sini. 12,8 kHz. Frekuensi switchingnya berapa? 12,8 kHz. 12,8 kilo. 12,8 kilo kecil. Tapi untuk pulsa-pulsa yang sangat sempit sini bisa hilang kalau Yang sekarang pengaruhnya kalau frekuensi saya tinggiin kestabilan makin bagus nggak? untuk frekuensi kerja ini makin baik karena filter keluaran juga makin kecil, kemudian juga tanggapan transient juga diperbaiki. Gitu. Terus kalau saya boleh nanya ke EEPROM untuk blok diagram 5 dan Ya, itu dibuat sendiri kan EEPROM ya iya, programnya. iya. Programnya itu cara mendesain data dan alamat di EEPROM bisa dijelaskan singkat. Bisa. Jadi sebelumnya saya sudah membuat suatu perencanaan data-data yang akan diisikan ya. Data-data yang akan diisikan EEPROM itu data sinus digital. Jadi pada alamat yang saya rencanakan itu jadi saya akan merencanakan EEPROM ini alamatnya Pakai seri berapa? 27 berapa? 2716. 2716. Iya. Ini alamatnya saya pakai 8 bit aja, yang sesuai alamatnya ada 11, jadi yang tidak saya groundkan angka 0 sampai 8 sampai 9 10 saya groundkan. Kemudian datanya sini saya isikan ini demo data keluaran, ini data alamat addressnya. Itu addressnya itu kan memperoleh alamat dari pencacat 8 bit. Pencacat 8 bit mencacat dari angka desimal 0 sampai 255. Nah, kalau saya karena cuma terdiri untuk separuh periode itu 128 pulsa per periode separuh periode, maka karena di sini inputnya 25 kilo 12,8
itu nanti kita akan memperoleh cacahan dari 0 sampai 255. Jadi kita akan memperoleh keluaran di sini 2 buah data sinus digital. Yang saya alamatkan itu alamat data sinus yang pertama saya berikan dari alamat 0 sampai 1.